ya. Seminar online hari ini masih judulnya Diskon Vaganza. Namun tentu saja isinya berbeda-beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena kondisi market juga bisa sangat berbeda gitu ya, bisa berubah cepat sekali dari hari ke hari karena adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah global maupun nasional dan juga kondisi itu sendiri. Nah, dalam seminar online hari ini, yang pertama saya akan bahas dulu terkait kondisi global dan nasional terkait kondisi COVID-19 itu sendiri dan perekonomian di Indonesia dan perekonomian global ya. Jadi kebijakan-kebijakan apa aja sih yang udah dikeluarin oleh pemerintah, terus dampaknya kayak gimana gitu. Terus kemudian yang kedua, dari dampak itu kita akan petakan nih ya, ada dampak positif, dampak negatif. Ke market gimana hasilnya ya? Ke market akibatnya apa? Ujung-ujungnya sih kita akan ke market ya, ke pasar saham karena kita mau dapat untung dari pasar saham di sini tujuannya. Jadi kita nggak mau pembahasan yang melebar kemana-mana, tapi dampaknya ke pasar saham apa dan strategi apa yang digunakan. Seperti biasa saya akan jelaskan 3 strategi. Namun kali ini 3 strategi ini udah lengkap dengan rekomendasi saham, referensi ya, referensi saham. Kalau kemarin saham super trader itu belum ada referensinya, sekarang udah ada beberapa saham yang bisa masuk dalam kategori super trader. Selain saham-saham pilihan, untuk ketiga strategi ini saya juga akan jelaskan perbedaannya, mindsetnya, bagaimana tujuannya, bagaimana, dan juga cara pembatasan risiko untuk ketiga strategi ini. Nah, pasar saham akhir-akhir ini bergerak sangat volatile sekali, sempat turun 40%, kemudian naik sampai 20% dan sampai sekitar 2 hari yang kemarin mulai turun gitu ya. Jadi pantulannya tuh sampai ke puncak, dari bottom sampai puncak itu 20%. Banyak sekali yang bertanya-tanya apakah pantulan ini merupakan pantulan yang final, artinya membentuk huruf V dan kemudian pasar saham akan kembali naik gitu. Atau justru malah akan turun tajam lagi dan apa yang kita akan lakukan. Nah, itu semua akan kita bahas, akan kita jawab di dalam seminar online hari ini. Oke, siap-siap ya. Saya akan share screen. Oke, Bapak Ibu semuanya udah bisa lihat layar saya ya. Nah, saya akan mulai dari sini nih. Bagaimana sih sebenarnya kondisi perekonomian kita saat ini? Bagaimana sebenarnya dampak dari COVID-19 itu sendiri terhadap perekonomian global dan terhadap perekonomian Indonesia? Sebelumnya pernah saya bahas bahwa kondisi perekonomian tentunya terdampak sangat negatif dan sangat melambat sekali baik dunia maupun Indonesia. Satu hal yang benar-benar nggak diduga-duga sejak tahun lalu mungkin pemerintah di Indonesia dan di dunia sudah menyiapkan banyak hal, tapi pandemi ini satu hal yang mungkin kurang diantisipasi ya. Namun saat ini kondisinya untuk di Eropa sendiri udah mulai slowing down untuk penambahan pasien baru COVID ya. Bagaimana dengan di Amerika? Nah, di Amerika saat ini masih lagi banyak-banyaknya nih ya yang meninggal, meskipun untuk penambahan pasien baru sendiri sudah mulai melambat, sudah mulai berkurang ya. Jadi ini sumber dari ft.com yang saya dapatkan. Jumlah kematian pasien COVID-19 ya di Amerika ini sudah mulai sangat-sangat banyak sekali, udah melebihi dari China sendiri ya, yang menjadi awal dari pandemi ini dari Wuhan itu. Kemudian bagaimana dengan negara lain? Nah, kalau kita perhatikan ya, perhatikan di sini, ini di Italy ini udah mulai agak melambat nih. Nih, Anda perhatikan di sini. Pertama kita lihat di China dulu ya. China ini udah mulai slowing down, udah mulai melambat banget untuk penambahan pasien barunya untuk setiap harinya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini di US, dia juga sudah mau kurvanya udah mau mulai belok gitu ya, udah mulai mencapai peak. Kemudian Italy sendiri ini udah mulai melambat. Kemudian Spain and France ini udah mulai melambat. UK dan US ini udah mulai mencapai peak kalau dilihat dari kurva ini sendiri. Demikian pula dengan kondisi di Iran. Nah, bagaimana dengan di Indonesia ya? Di Indonesia gimana? Kalau negara-negara di Eropa udah mulai melambat, Anda lihat di sini, ini India, Indonesia nggak kelihatan.
Kalau Anda perhatikan di sini, Indonesia itu sebenarnya mirip dengan India. Ini baru mulai naik gitu. Nah, Indonesia juga baru mulai naik ya, baru mulai naik. Jadi kalau kita lihat memang secara global secara global kondisi COVID-19 ini sudah mulai dalam tanda kutip bisa teratasi sementara. Sementara itu artinya apa? Artinya dengan adanya social distancing ini paling enggak tidak akan menambah pasien baru lagi gitu loh. Jadi penambahan pasien barunya semakin sedikit gitu. Namun selama belum ada ditemukan antivirus ataupun obat untuk COVID-19 itu sendiri, maka keberadaan dari COVID-19 ini masih akan timbul tenggelam, on off. Sehingga gimana? Sehingga kalau kita lihat masih akan ada terus, dan sampai kapan travel border ini dihentikan gitu loh. Jadi sampai kapan adanya larangan untuk traveling ke negara-negara lain ya. Jadi sampai kapan negara-negara ini mulai buka untuk travel bordernya, kita nggak tahu ya. Jadi kalau seandainya negara-negara di dunia ini mereka masih melakukan travel border, tidak membuka untuk negara yang lain masuk, untuk travel dan banyak hal yang lain untuk masuk, yang terjadi adalah perekonomian ini menjadi semakin melambat. Kenapa? Yang tadinya terjadi sesuatu yang dinamakan global market ya, global market, perekonomian itu semakin maju di seluruh dunia. Tapi dengan adanya pandemi ini, meskipun udah slowing down pandeminya ya, kalau masih dilakukan travel border, maka perekonomian sebuah negara itu akan istilahnya berputar-putar di dalam negara itu sendiri, nguplek di negara itu sendiri. Nah, China sendiri diuntungkan dengan jumlah penduduknya yang sangat besar, sehingga dan lokasi geografis yang luas, sehingga meskipun mereka nguplek di negaranya sendiri, perekonomiannya di situ, mereka masih bisa survive. Ya, bagaimana dengan negara-negara yang lainnya, seperti contohnya US dan Eropa. US sendiri memiliki tingkat hutang yang sangat tinggi sekali. Tingkat hutang Amerika dibandingkan dengan GDP-nya itu lebih dari kalau nggak salah tinggi banget ya, lebih dari 50%. Saya lupa tepatnya angkanya berapa ya. Nah, sedangkan kalau di Indonesia tingkat hutang dibandingkan dengan GDP sebelum pemerintah menerbitkan global bond kemarin itu baru sekitar 30-an%. Nah, setelah pemerintah menerbitkan global bond, tingkat GDP hutang terhadap GDP Indonesia itu naik 40-an%, which is sebenarnya masih di bawah negara-negara maju. Namun perekonomian di Indonesia juga dibandingkan negara maju juga negara maju itu jauh lebih cepat gitu ya. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple juga. Nah, jadinya gimana nih? Dampaknya perkembangan pandemi ini terhadap perekonomian gimana? Kalau kita lihat ya, jadi di sini di Italia, US dan negara-negara Eropa lain yang kemarin sempat slowing down penambahan pasiennya akan menjadi sebuah dampak positif. Kemarin juga sudah berasa. Beberapa hari Dow Jones menguat dan kemudian juga IHSG juga menguat ya. IHSG juga menguat. Salah satu penyebabnya, salah satu faktor penyebabnya adalah karena dianggap bahwa COVID-19 ini udah mencapai puncaknya di US dan juga di Eropa. Meskipun di India dan di Indonesia masih merambat naik kurvanya gitu. Dan salah satu sentimen yang lainnya selain dari perlambatan pandemi ini, sentimen positif lainnya adalah datang dari Arab Saudi dan juga dari Rusia yang mengatakan mereka akan mengurangi produksi minyak 10 juta barel per hari gitu. Oke. Kita akan lihat bagaimana dengan Indonesia. Nah, di Indonesia kalau Anda lihat saat ini ya, kondisinya masih sama. Jadi masih terjadi peningkatan untuk pasien COVID-19, di mana kalau dilihat secara global ini posisinya kurang bagus banget. Kenapa? Karena yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh, dan Indonesia ini dianggap secara kesiapan untuk medisnya masih kurang mengantisipasi banget. Jadi dulu sewaktu COVID-19 belum masuk ke Indonesia belum tidak melakukan antisipasi seperti menyiapkan hospital atau mulai melakukan social distancing, instead of malah buat tiket pesawat dan hotel murah gitu supaya pariwisata berkembang. Maksudnya sih baik, namun ternyata hal itu justru malah mengundang banyak orang dari mancanegara masuk ke Indonesia, dan
Iya, saya nggak tahu apakah dari situ virus-virus COVID-19 masuk, kita nggak ngerti, jangan lihat ke belakang, kita akan lihat ke depan aja. Nah, kalau kita lihat saat ini kondisi perekonomian di Indonesia sendiri, jangan dilihat ini ya bikin merinding. Jadi kadang-kadang media agak-agak bikin agak dramatisir sedikit ya. Anda lihat datanya aja. Anda lihat bahwa di Indonesia saat ini sudah mulai banyak sekali terjadi PHK, ya, laid off, dan dilepaskannya napi dari penjara 38.000 itu juga menambah jumlah pengangguran. Tidak hanya di Indonesia dilakukan hal seperti itu, di Eropa pun juga dilakukan hal yang sama. Dan juga pengangguran bertambah, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan ini belum berasa dampaknya. Mungkin dampaknya mulai akan berasa 1-2 bulan ke depan. Jadi ini sentimen-sentimen negatifnya yang terjadi saat ini. Dan defisit APBN mencapai 5,07% dari PDB kita di Indonesia atau mencapai 852,9 triliun. Kalau sebelum pandemi COVID-19, defisit itu cuma 307,2 triliun targetnya di tahun 2020 ini. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi ini? Yang dilakukan pemerintah adalah memberikan napas buatan, memberikan satu pertolongan darurat dengan menerbitkan surat utang, ya, dengan menerbitkan surat utang, memberikan stimulus buat Indonesia. Stimulus itu apa? Stimulus itu ya uang, bantuan ya. Jadi stimulusnya nggak tanggung-tanggung, nominalnya sekitar 405 triliun ya untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat dari wabah corona ini. Duitnya buat apa aja 405 triliun ini? Duitnya dapat dari mana aja? Nah, duitnya didapatkan untuk apa aja? Duitnya digunakan untuk dana kesehatan 19%, 17% untuk insentif pajak, dan 27% jaringan pengamanan sosial, dan yang paling gede di sini 37% untuk pemulihan ekonomi ya. Jadi uangnya digunakan untuk ini 405 triliun itu. Gelontoran uang ini atau disebut dengan helikopter uang, meskipun nggak secara benar-benar ada helikopternya ya, jadi kayak nyebar uang gitu ya. Di luar negeri juga dilakukan di negara-negara maju, disebut dengan quantitative easing. Oke, siapa aja sih yang diuntungkan dengan adanya gelontoran uang ini? Yang diuntungkan yang pertama tentunya adalah mereka pengusaha kecil ya, UMKM, dan juga pelaku bisnis. Dan selain itu, mereka yang diuntungkan juga rakyat yang di garis kemiskinan yang buat makan aja susah. Paling enggak mereka bisa makan dulu gitu ya. Dan mereka juga dapat sembako, bantuan-bantuan seperti itu. Kemudian yang lain yang dikasih bantuan tentunya adalah tenaga medis. Mereka juga diuntungkan dari sini, bukan diuntungkan ya, memang sudah sewajarnya, selayaknya. Dan yang terakhir ya, para pembayar pajak diberikan keringanan pajak. Nah, duitnya datang dari mana nih ya? Duitnya datang dari mana? Yang pertama, pemerintah ini menerbitkan SBN ya, atau bond atau obligasi gitu. Penerbitan SBN ini diterbitkan lebih tinggi daripada target APBN sebelumnya yang sudah dirancanakan ya, jadi sebesar 160,2 triliun. Jadi lebih tinggi ini meningkat segini banyak sehingga total penerbitan SBN-nya jadi sekarang 549,6 triliun gitu. Jadi semakin banyak utang. Dan selain itu pemerintah juga menerbitkan surat utang global. Global itu artinya apa? Artinya utang ke luar negeri gitu. Jadi pinjaman luar negerinya meningkat ya, 5,7 triliun, menerbitkan bond atau surat utang global yang disebut dengan pandemic bond sebesar 449,9 triliun, dan ini diterbitkan di bursa Singapura dan Frankfurt ya. Nah, kemudian dampaknya gimana sih ya? Dampaknya gimana dari penerbitan hutang yang gede-gedean itu? Jadi kalau kita lihat pemerintah ini menerbitkan hutang ini dengan tenor yang sangat lama sekali, kalau nggak salah sekitar berapa ya, 50 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi dampaknya apa? Dampaknya tentu saja yang pertama buat pasar saham, buat perekonomian pasti langsung positif. Makanya kemarin juga
langsung naik gitu ya. Jadi dampak positif di bursa kemarin itu kenapa saham naik bukan hanya stimulus dari dalam negeri aja, tapi juga stimulus dari luar negeri di mana banyak negara itu memberikan suntikan dana darurat buat masyarakatnya gitu, termasuk salah satunya juga Amerika. Dan dampak positifnya juga seperti yang tadi saya udah bilang didapat dari mana? Dari kebijakan pengurangan produksi minyak serta kondisi dari pandemi sendiri yang di Amerika dan di Eropa yang dianggap udah mencapai puncaknya, udah mulai slowing down gitu. Sehingga memberikan harapan baru, harapan bagus buat seluruh masyarakat di dunia ini. Nah, selain dampak positif tentunya pemberian penerbitan surat hutang dengan jumlah sebesar itu, dengan tenor yang panjang sekali, terus kemudian jumlah yang sangat besar sekali, pasti juga memberikan dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah beban dari pemerintah itu sendiri, beban hutangnya akan menjadi semakin besar gitu. Ya, jadi bahkan beban hutangnya besar itu bukan buat jangka pendek aja gitu, tapi juga untuk jangka panjang, bahkan sampai pemerintahan yang berikutnya lagi. Ada yang mengatakan bahwa kenapa sih pemerintah nggak mengurangi aja budget untuk infrastruktur di ibu kota baru gitu. Nggak akan cukup duitnya, ya duitnya nggak akan cukup. Jadi kalau mau langsung kasih pertolongan buat Indonesia, ya caranya dengan seperti ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mengingat di Indonesia sendiri kalau dilakukan lockdown itu sangat susah sekali karena istilah kata gini ya, bahasa kasarnya, bahasa frontalnya tuh kalau di lockdown, masyarakat Indonesia ini instead of mati karena corona, malah mati karena kelaparan. Kayak gitu. Ya, jadi nggak di lockdown dan pemerintah terus berusaha untuk membantu perekonomian di Indonesia. Meskipun sebenarnya kalau saya lihat pemberian hutang seperti ini seperti sebuah napas bantuan yang sementara aja dan bisa bertahan berapa lama? Paling nggak beberapa bulan sampai semester 2. Semester 2 itu mungkin masuk bulan Juli Agustus itu ya. Bisa membantu perekonomian Indonesia. Tapi jika COVID-19 ini tidak segera tertangani dan kurvanya masih terus naik, yang terjadi ya uang segede itu pun nggak bakalan cukup gitu. Tapi kalau misalkan COVID-19 ini udah tertangani, kurvanya udah mulai melambat dan mungkin udah ditemukan virus, ya kondisi akan baik-baik saja gitu. Jadi pertanyaannya adalah dengan kondisi hutang yang segede itu kira-kira masih aman nggak sih buat Indonesia? Kalau kita lihat ya seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa kondisi hutang di Indonesia itu dibandingkan dengan GDP hutang luar negerinya sekitar 30%-an. Jadi kalau ditambah ini saya juga belum hitung-hitung pasnya ya. Naik itu sekitar 10%-an gitu. Jadi 40% kalau dibandingkan dengan negara maju ya masih jauh di bawahnya. Dan kalau kita lihat ketika kondisi krisis dulu ya, krisis-krisis yang sebelumnya 98 itu kondisi utang di Indonesia itu sampai dibandingkan dengan GDP itu 90%-an gitu. Jadi kalau dilihat saat ini kondisi utangnya apakah masih wajar, masih normal, dibilang oke-oke banget enggak, tapi juga belum masuk ke tahap yang mengkhawatirkan ya. Oke. Ada satu hal lagi yang saya cermati ya, dua hal ya. Jadi yang pertama adalah kondisi dari harga minyak dunia ini sendiri. Kalau kemarin kita sempat ada trading beberapa saham yang dari sektor minyak, gitu. Seperti contohnya Elsa dan juga Medco, dan terakhir kita buyback Elsa lagi. Ini hanya untuk trading aja. Seperti yang saya udah bilang, antisipasi melalui Instagram Live everyday dan juga oleh coach melalui morning briefing dikatakan bahwa kenaikan dari harga minyak ini sifatnya akan sementara. Kenapa? Karena naiknya hanya karena pengurangan supply tidak disertai dengan peningkatan demand. Ya, jadi meskipun harga minyak murah, orang tuh nggak mau beli, apalagi mahal. Mereka nggak butuh buat bahan bakar kendaraan. Mereka juga masih belum beroperasi untuk industrinya gitu. Jadi memang tidak ada permintaan. Jadi meskipun supply-nya dikurangi, tidak ada permintaan, harganya naik ya pasti turun lagi ya karena harga apapun baik harga minyak, harga saham itu naik turun itu mengikuti prinsip supply and demand. Oke.
ya. Dan satu lagi yang saya mau cermati, kebijakan yang sangat akan signifikan dampaknya terhadap pasar modal kita. Jokowi tegaskan keringanan pembayaran kredit dimulai April. Keringanan kreditnya bukan cuma 1, 2, 3 bulan, tapi 1 tahun. Dan di sini kalau saya lihat sebenarnya gimana ya, kebijakan ini maafkan kalau misalkan saya salah ngomong atau apa ya, tapi saya melihat bahwa kebijakan ini seringkali dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, mengatakan bahwa saya nggak bisa bayar utang gitu, nggak bisa bayar utang, sehingga tingkat kredit macet pastinya juga akan tinggi gitu ya. Jadi nggak semua orang, saya percaya di Indonesia ini banyak orang baik ya, tapi ada beberapa orang yang justru sengaja gitu memanfaatkan ini. Jadi tingkat kredit macet juga pastinya akan naik gitu. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan ya perusahaan-perusahaan yang seperti perusahaan leasing, ya perusahaan leasing, terus kemudian perbankan yang kecil-kecil juga pasti akan sangat berisiko sekali ya, sangat-sangat berisiko sekali. Jadi perbankan yang bisa bertahan ya perbankan yang gede-gede. Gimana caranya kita mengantisipasi ini sebagai seorang investor dan seorang trader? Nanti saya akan jelaskan ketika kita mulai masuk dalam strategi trading dan investasi. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dengan berbagai sentimen yang bergejolak, ada yang positif, ada yang negatif, ada sentimen yang bakalan bikin market naik, ada yang sentimen yang bikin market turun. Banyak orang bertanya-tanya, ini tuh peluang atau ancaman gitu. Dan sampai kapan IHSG turun? Ini naik-naik kayak gini masih turun nggak? Masih banyak orang yang skeptis. Namun di luar itu, ternyata banyak orang yang udah mulai euforia atau percaya diri yang sangat berlebihan sekali. Sehingga kemarin ketika pekan kemarin, saya dan coach-coach dari IM Trade, kita tradingnya sangat konservatif. Jadi kalau Anda lihat ada begitu banyak saham-saham dari properti dan juga konstruksi itu naik. Kita nggak seagresif pekan sebelumnya, hajar BRI, dan kita biarin pokoknya turun, kita masih berani hold, kita tunggu sampai dia naik, dan kita profit taking 36%. Pekan sebelumnya kita sangat berani. Namun memasuki pekan kedua, ketika saham-saham blue chip itu udah naik dan mulai stagnan, dan yang naik adalah saham second liner, kita mulai ekstra hati-hati dan bahkan saham-saham yang kita tradingkan pun sangat terbatas sekali. Contohnya cuma BSKT dan juga beberapa saham yang nggak semuanya kita hajar beli. Padahal kalau kita mau hajar bisa-bisa aja gitu. Namun kita udah mulai menimbang bahwa kondisi pekan lalu ketika yang naik saham-saham second liner, yang diakumulasi saham-saham second liner itu risiko udah lebih besar daripada yang pertama gitu ya. Jadi kalau kita trading kemarin udah mulai batasin tradingnya, namun ada beberapa orang yang justru malah euforia, nggak apa-apa, hajar aja. Oke, jadi sebenarnya gimana? Ke depan ini peluang atau ancaman? Kalau saya bilang, saya simpulkan dari apa yang kita udah dapatkan, data-data yang udah kita dapatkan tadi. Short term akan sangat volatile. Apa artinya volatile? Volatile itu naik tinggi, turun tinggi, dan trennya cenderung agak sideways. Kenapa sideways? Bukan langsung turun dalam, jatuh dalam. Kenapa sideways? Karena stimulus dari Presiden Jokowi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ya, uangnya ini termasuk gede gitu. Namun jangan lupa bahwa gelombang dari perlambatan perekonomian, kalau perusahaan sampai nggak bisa berdagang, ya perusahaan nggak bisa mendapatkan revenue yang bagus, meskipun disuntik dengan kredit murah oleh pemerintah dan sebagainya, gimana caranya bayarin karyawan kalau mereka nggak bisa bayarin karyawan dan terpaksa harus PHK, mungkin dilarang PHK, tapi siapa yang bayarin, duit siapa juga gitu ya. Gimana caranya gitu. Jadi tetap akan ada dampak negatif dari sektor real ya. Jadi jangan hanya melihat stimulus aja, tetap akan ada dampak negatifnya, itu yang perlu kita cermati. Saya simpulkan sekali lagi, short term masih akan ada pantulan-pantulan yang bisa digunakan untuk trading. Sementara itu untuk jangka menengah masih akan riskan untuk jatuh. Jadi kalimat ini sangat penting sekali. Jadi gimana caranya? Apakah ini peluang ataupun ancaman? Ya, jadi kalau pasar saham naik kita untung, turun pun bisa untung. Caranya gimana? Nanti saya akan kasih tahu ya. Caranya ada 3.
Yang pertama, dengan menggunakan strategi super trader. Saat ini saya mulai melihat ada beberapa saham second liner yang mulai beranjak naik dan mulai masuk kriteria super trader. Kalau dalam seminar online yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada sama sekali, kali ini udah mulai ada gitu ya. Dan kemudian yang kedua, saya akan ceritakan tentang saham-saham apa aja yang bagus untuk investing, which is sebenarnya ini juga nggak berubah dari seminar online yang kemarin. Mungkin exposure-nya yang nanti saya akan update ya. Kemudian yang ketiga ada strategi swing trading ya, swing trader. Nah, biasanya nih saya mau tegasin nih ya buat teman-teman member, biasanya nih saya nih tradingnya cuma super trading aja. Meskipun ada yang namanya swing trader jurnal di dalam IM Trade, namun secara pribadi ketika kondisi market lagi normal sebelum ada crash dulu, itu saya cuma super trading aja sampai terakhir itu jualan MDKA tanggal 28 Februari dan portofolio saya tradingan saya itu persis plek dengan strategi super trader yang ada di IM Trade gitu. Nah, memasuki bulan Maret, pasar saham udah mulai ancur-ancuran. Jadi waktu itu kita keluar tanggal 28 Februari itu udah mulai out dan kemudian 100% cash. Lalu pasar saham jatuh. Jadi kita keluar tepat sebelum jatuh itu kita keluar, kita bersih portofolionya, kemudian pasar saham jatuh, boom, 40% jatuh. Di situ nggak ada satu saham pun yang masuk dalam kriteria super trader dan saya switch strategi ke swing trading dan juga memberikan tentunya petunjuk untuk teman-teman yang mau investasi jangka panjang. Nah, kalau saya pribadi saya lebih cenderung ke swing trading. Kalau untuk investing ini mungkin anak saya ya. Jadi saya beliin buat anak saya, buat dia senang-senang lah, buat dia main-main gitu ya. Jadi kalau saya pribadi saya lebih ke swing trading gitu. Jadi saya perlu tegaskan di sini bahwa kita mesti fleksibel. Untuk teman-teman member IM Trade, di awal ketika Anda join IM Trade, waktu itu pasti dikasih tahu, udah ikutin aja super trader plek-plekan. Namun, setiap hari ketika market lagi crash kemarin, setiap hari dilakukan morning briefing dan ini udah kali kelima, ini kelima kalinya saya buat seminar online setiap hari Sabtu seperti ini, selalu diupdate bahwa jangan super trade dulu, nggak ada sahamnya, kita swing trading dulu, dan swing tradingnya ini benar-benar kita bikin yang versi yang very very konservatif gitu, jadi supaya risikonya benar-benar minim, jadi diikutin aja, fleksibel aja gitu, jadi jangan terus kok nggak ada yang super trader dipaksa untuk trading super trader tuh nggak bisa gitu. Jadi 3 strategi ini bagus, semua strategi itu bagus. Kalau saya ditanya strategi apa yang paling bagus, semua bagus asalkan kita tahu kapan menggunakannya sesuai dengan kondisi market. Sebelum saya masuk tentang ketiga strategi ini dan juga saham-saham pilihannya, saya mau jelaskan lagi, setiap kali saya jelaskan perbedaannya supaya Anda ingat terus. Mungkin yang pekan lalu ngikutin, Anda udah tahu saya ngomong apa, saya bakalan ngomong apa, tapi tetap didengar aja supaya Anda bisa ngerti ini tuh sampai ke dalam, sampai ke pikiran gitu. Jadi ketika pengambilan keputusan untuk trading dan investasi nggak galau. Anda harus tahu benar perbedaan seorang trader dan seorang investor. Menjadi seorang trader, fokusnya adalah harga dan mendapatkan keuntungan dari capital gain atau selisih kenaikan harga. Sedangkan seorang investor, fokusnya adalah laba dari perusahaan. Menjadi seorang investor, yang difokuskan adalah dividen. Maka buat seorang trader, fokusnya harga, kalau dia dapat keuntungan dari dividen, artinya dia dapat bonus. Sebaliknya, seorang investor fokusnya dividen, maka jika dia mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga, maka artinya dia dapat bonus. Karena seorang trader fokusnya pada harga, maka senjata yang digunakan pun adalah analisis teknikal atau menggunakan grafik, volume, dan juga harga. Yang dianalisis harga dan volume, yang menunjukkan apa? Menunjukkan supply dan demand. Ya, dan seorang trader seringkali tidak melihat fundamental perusahaan. Tolong di sini juga mesti disikapi dengan bijak ya. Jangan bilang bahwa Ellen nggak peduli, Ellen May nggak peduli dengan fundamental perusahaan. Enggak. Seorang trader saham, kita lebih fokus pada supply and demand, udah itu aja. Terutama untuk strategi super trader,
Untuk strategi super trader itu banyak sekali saham-saham yang kita tradingkan dalam kondisi normal itu adalah saham-saham second liner yang kalau Anda lihat fundamentalnya bagus nggak? Wah, fundamentalnya kok kayak gini di tradingin, tapi ternyata bisa untung juga gitu. Bisa bahkan untung sampai puluhan sampai ratusan persen meskipun ya ada beberapa yang kena cut loss. Nanti saya akan kasih lihat kinerjanya gitu ya. Nah, namun untuk seorang investor, kebalikannya, seorang investor fokus pada laba perusahaan. Jadi dia benar-benar mau perusahaan yang menghasilkan laba konsisten. Artinya yang dilihat adalah analisis fundamental perusahaan. Sedangkan analisis teknikal sifatnya pendukung aja. Kalau memang mau masuk untuk investasi seperti saat ini, teknikal yang digunakan untuk investasi jangka panjang adalah teknikal dari grafik monthly, grafik bulanannya, apakah benar-benar udah terdiskon ke level support yang sangat kuat sekali untuk monthly chart. Nah, untuk investing sendiri, sebenarnya timing yang digunakan untuk mengukur timing kapan mulai masuk berinvestasi, yang digunakan adalah valuasi. Ya, jadi di sini perlu dicermati. Kalau Anda jadi trader, Anda jadi investor, akan sangat berbeda sekali strateginya dan cara pandangnya. Beda lagi kalau Anda jadi seorang swing trader. Super trader dan swing trader ini sama-sama fokusnya pada harga. Namun, seorang super trader dia memanfaatkan tren jangka menengah beberapa bulan. Nggak heran kalau nge-hold saham buat super trading, saya hold-nya 2-3 bulan. Bahkan bisa lebih, selama tren sahamnya masih oke. Begitu tren sahamnya udah balik turun, ya kita jual. Namun sebagai seorang swing trader, kita cuma memanfaatkan tren kecil aja. Ya, biasanya saya nggak mau swing trading. Kalau kondisi market normal, saya akan super trader karena profitnya lebih banyak. Namun kali ini, ketika tren besarnya turun dan di bawah ini sering kali terjadi pantulan, pantulannya cepat balik turun lagi, maka saya masuk ke swing trading. Kenapa? Jawabannya simpel. Karena tren besar dan tren menengahnya belum naik. Kita nggak bisa simpan terlalu lama. Jadi kesimpulannya, kapan menggunakan super trader, swing trader, dan investing tergantung pada timingnya. Nah, untuk investing sendiri, saya akan jelaskan nanti tentang nabung saham dan juga value investing belakangan ya, setelah saya jelaskan tentang strategi super trader. Penting buat Anda untuk memahami 3 strategi ini. Saya akan jelaskan untuk yang super trader dulu, meskipun teman-teman yang udah member mungkin Anda udah ngerti banget, udah bosan gitu ya, atau mungkin ada member baru, ya pokoknya ikutin aja dulu lah. Mungkin di sela-sela saya akan menambahkan satu insight yang baru lagi sehingga Anda mendapatkan ilmu tambahan. Nah, ini adalah grafik IHSG. IHSG dari tahun 2008 sampai 2017, dia naik 507%. Jadi kalau Anda punya uang 10 juta, uang Anda akan menjadi 60.700.000. Ini grafik IHSG dari 98 sampai 2017, puncaknya. Bertumbuh 2.524%, artinya kalau Anda punya uang 10 juta, uang Anda akan menjadi 260 juta lebih. Ya. Apakah harus menunggu 10 tahun untuk mendapatkan keuntungan ratusan persen? Ternyata dengan kita melihat lagi di dalam pergerakan saham ini, ternyata ada beberapa saham yang memang kinerjanya bisa lebih bagus daripada kinerja IHSG, yaitu saham-saham second liner, saham-saham yang tidak terlalu besar ukurannya. Ya, saham-saham yang besar ukurannya ya, seringkali disebut dengan saham blue chips, saham-saham berkapitalisasi besar, menjadi penggerak dari bursa itu sendiri, menjadi penggerak dari IHSG itu sendiri karena bobotnya besar di dalam penghitungan IHSG. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada Super Stocks 2019 artinya adalah saham-saham yang naik signifikan melebihi kinerja IHSG. BTPS 160% naiknya, Pure naik 155%, dan seterusnya. Dan saham-saham inilah yang kita tradingkan, ya. Kenaikannya dari awal sampai bottom sampai atap itu sekian persen. Namun ketika kita trading, kita nggak bisa benar-benar dari bottom sampai puncak, karena kita tradingnya nunggu dia bentuk U-shape dulu. Ketika dia, mulai bentuk U, kita masuk, dan kemudian kita keluarnya pun juga seperti membentuk huruf U kebalik gitu. Jadi biasanya kita nunggu bentuk huruf tanda-tanda grafik mulai di puncak gitu ya, seperti huruf U kebalik gitu, kayak hampir kebentuk puncaknya mangkok gini, kita keluar gitu. Menunjukkan apa?
kita masuk ketika demand besar dan kita keluar ketika supply lebih besar daripada demand gitu. Jadi untuk KPAL sendiri kita dapat keuntungan waktu itu 100% lebih. Dan strategi ini benar-benar semuanya trading pada saham-saham ini semuanya based on pengamatan harga dan volume aja. Tidak ada yang namanya insider info ataupun yang namanya bandarmologi melihat bid offer dan seterusnya. Bukan saya yang mengomentari, tapi teman-teman saya yang bekerja di senior, bekerja di sekuritas, dia mengatakan bahwa strategi seperti itu tuh nggak bisa ya. Kalau hanya melihat dengan bid offer seperti itu, ngelihat sekuritas ini jualan, ngelihat sekuritas ini beli, karena uang besar atau institusi mereka bisa beli saham itu dari bank kustodian yang which is nggak kelihatan di pasar reguler gitu. Nah kalau gitu kita melihat grafik nggak ini juga dong nggak relevan, nggak tetap relevan. Kenapa? Karena kita melihat pergerakan dari investor big money dan juga yang melibatkan dengan investor retail gitu. Jadi ibaratnya kita melihat interaksi antara big money dan juga investor retail gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang super trader, seorang super investor, seorang super swing trader, dibutuhkan 3 mastery. Mastery yang pertama disebut dengan method mastery, mastery yang kedua risk management, mastery yang ketiga adalah self mastery. Apa artinya method mastery? Method mastery itu simpel banget. Method mastery artinya adalah bagaimana cara memilih saham, kapan membeli, kapan menjual. Ya, baik menjual untuk profit taking maupun untuk membatasi kerugian. Nah, ini sebenarnya dijelaskan di dalam workshop Super Trader yang sedianya diadakan kemarin tanggal 4 sampai 5 April, tapi kemudian kita undur sampai bulan Agustus nanti. Dan kalau memang COVID masih belum oke ya, berarti kita akan online kan, nanti kita akan lihat dulu jelang Agustus nanti gimana gitu. Dan kemudian untuk risk management mastery, apa artinya risk management mastery? Nah, saya belajar banyak tentang risk management mastery di US tahun 2017 kemarin. Saya belajar dengan David Ryan, juara trading dan investing championship di Amerika 3 tahun berturut-turut di tahun 80, kalau nggak salah 83, 84, 85 gitu. Nah, ternyata hal terpenting yang saya pelajari bukan tentang strategi trading ataupun strategi investasi. Ternyata cara beli jualnya sama, yaitu waktu itu dengan cara melihat supply and demand, masuk di saham yang demand-nya besar, keluar di saham yang demand-nya udah mulai berkurang. Namun yang sangat penting sekali untuk saya pelajari adalah dari risk management-nya. Apa artinya? Risk management, money management adalah hal yang sama. Artinya adalah satu, berapa banyak uang yang boleh kita investasikan atau trading di pasar saham, itu nomor satu paling penting banget. Yang kedua, berapa banyak resiko yang boleh kita tanggung, yang kita bisa afford. Yang ketiga, berapa banyak saham yang boleh kita beli, yang kita bisa beli. Yang keempat, berapa banyak kerugian per saham yang kita bisa tanggung. Nah, bicara yang pertama dulu tentang risk management mastery, berapa banyak uang yang boleh kita gunakan untuk investasi saham ini sangat penting banget. Saya juga akan ulang-ulang ini, nggak peduli kalau member lama bosen gitu ya, mungkin menjadi suatu reminder yang sangat bagus sekali. Untuk risk management mastery sendiri, poin yang pertama, start small ya. Beberapa orang mengatakan, gue kalau start small terus kapan dapat untungnya gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa membership Mtrade 4,5 juta, modal saya 1 juta kapan balik modalnya gitu. Jadi jangan dibandingkan juga dengan orang-orang yang modalnya mereka punya kemampuan finansial yang jauh lebih gede gitu. Jadi tiap orang tuh mempunyai skala besar dan kecil yang beda-beda. Angka kecil yang saya maksud di sini adalah kecilnya sekecil Anda merasa nyaman kalau sahamnya naik Anda nggak euforia, kalau turun Anda nggak merasa galau atau stres gitu ya. Jadi kami dari Mtrade cuma bisa bantu kasih tahu, coach-coach itu cuma bisa bantu kasih tahu, oh exposure buat investasi sekarang boleh 10%. Jadi kamu masih punya 90% cash. Nah, kalau buat trading sekarang kalau kamu mau beli saham, exposure-nya tiap beli saham 5%. Jadi kalau kamu punya 3 saham ya, mungkin kamu punya KF, INAF, dan kamu punya ELSA, kamu baru kepake 15% dari total modal yang kamu pakai buat swing trading dan juga investasi aja dibedain gitu. Pertanyaannya, 5% tuh dari angka berapa?
Kemudian investasi 10% dari angka berapa? Tiap orang kan beda-beda. Mungkin ada yang bilang, oke, kamu bilang suruh beli saham ini saham A, B, C gitu ya. Tapi 10% aku tuh masih nggak cukup untuk beli satu saham itu aja. Ya udah, berarti jangan beli atau beli saham-saham yang memang bisa dibeli. Ya kan, kita untuk investasi jangka panjang kita kasih pilihan. Nah, kalau sampai kita kasih exposure-nya misalkan sampai oh udah boleh nih 20% atau 30% uang Anda baru cukup masuk, ya udah nggak apa-apa. Nomor satu yang paling penting banget adalah kita mesti tahu resiko di awal ya. Di awal harus memperkirakan resiko dulu dengan meletakkan uang tuh seberapa besar. Untuk investor juga nanti saya akan ulang lagi, cash is the king adalah bagian dari risk management mastery ini. Banyak banget orang yang nggak mikirin ini, termasuk dalam berbisnis. Langsung hajar aja semuanya, bisnis dengan semangat, trading dengan semangat, investasi dengan semangat. Langsung hajar duitnya masukin blung buat beli barang, ternyata stoknya macet. Nah, maka dari itu penting sekali risk management mastery. Poin yang kedua dari risk management mastery adalah berapa banyak resiko yang bisa Anda tanggung. Misal Anda masukin uang 10 juta, Anda siap resiko berapa persen? Oh, saya siapnya, saya rela 2 juta. Jadi kalau misalkan sampai cut loss beberapa kali, 2 juta ini bicara trading ya, 2 juta ini ya udah saya siap gitu. Kalau investasi berarti Anda lihatnya cut loss-nya itu berdasarkan kinerja perusahaan, melihat profitability perusahaan, bukan cuma harga. Jadi sebenarnya yang pertama jumlah uang dulu, berapa yang mau dimasukin. Yang kedua, berapa banyak risiko yang Anda bisa tanggung. Kemudian yang ketiga adalah jumlah saham. Kalau super trader, kondisi normal, kita kasih maksimal 10 saham dengan exposure tiap saham. Porsi belinya adalah 10%. Anda punya 10, maka Anda 10 saham 10%. Ya, jadi sangat terdiversifikasi dengan baik. Kalau mau punya 5, boleh nggak masing-masing 20%? Nggak masalah, asalkan beli tiap saham tuh nominalnya sama, sehingga kalau Anda untung dan juga Anda rugi, bobot dari keuntungan dan kerugian ini sama. Jangan sampai Anda untung gede, tapi beli sahamnya dikit. Anda rugi, beli sahamnya banyak. Jadi itu nanti tidak balance. Oke, kalau untuk swing trading saat ini kita baru kasih 5%. Ya, jadi penting sekali. Kemudian yang ketiga, jumlah saham ya. Jumlah saham tadi saya udah bahas ya, 10 saham maksimal. Kalau untuk saat ini ya 5 sampai 10 maksimal lah gitu. Lebih dari 10 Anda akan susah mengelolanya. Kemudian yang berikutnya, stop loss atau pembatasan risiko untuk trading ya. Kita biasanya ambil stop loss itu di bawah area support. Kalau untuk super trader kita kasih jarak 10% karena profitnya juga gede-gede kalau super trader. Kalau untuk swing trading biasa kita kasih kalau buy on weakness, berhasil buy on weakness kayak BBRI bulan Maret kemarin, kita kasih batas stop loss awal dari pertama ke balik sampai stop loss angka stop loss yang kita broadcast itu 5% aja. Tapi setelah terakhir ini banyak trading breakout kita kasih stop loss-nya maksimal 10%. Tapi nanti pada kenyataannya pas kita beneran stop loss itu nggak sampai 10% biasanya. Kenapa kita kasih range gitu gede di awal ketika broadcast ya, trading breakout di market bearish, stop loss di awal kita kasih gede supaya nggak gampang kesenggol, nggak gampang kesentuh, ntar kena dikit naik lagi karena volatility gede banget. Nah, tapi kenyataannya pas lagi di market, oke kita lihat turun dikit, ini udah nggak bagus, kita bisa cut sebelum kena 10% itu sendiri. Tujuannya kenapa kita kasih range besar, supaya kalau Anda taruhin di auto trading Anda, nggak gampang kesenggol gitu ya. Jadi kalau kita kasih update lagi, Anda bisa update sebelum kena 10%, seperti itu. Jadi resikonya sangat-sangat terkontrol sekali, sangat terkendali sekali. Yang terakhir, self mastery. Apa artinya self mastery? Self mastery adalah bagaimana kita mengendalikan fear and greed. Otak manusia ada 3. Ada otak reptil, otak mamalia, dan juga otak neokortex. Otak reptil dan otak mamalia ini saya jadiin satu aja. Ini adalah otak purba kita. Otak purba kita dikendalikan oleh rasa, fear and greed, dikendalikan oleh keinginan untuk mengejar nikmat dan menghindari rasa sakit. Artinya, ketika orang mengambil keputusan dengan otak purbanya, dia mengambil keputusan berdasarkan emosi, marah, rugi karena rugi gede, marah, balas dendam, sahamnya naik, untung besar, kemudian euforia, serakah. Nah, itu adalah hasil tindakan yang dieksekusi berdasarkan trigger dari otak purba kita.
Sedangkan setelah manusia purba itu berkembang dan berkembang berevolusi, kita punya yang disebut dengan otak neokortex. Otak neokortex kita terletak di depan. Otak ini bekerja ketika kita dalam kondisi tenang, ketika kita tidak dipengaruhi oleh otak purba ini. Kalau kondisi terlalu senang, si otak purba ini akan menghasilkan hormon dopamin yang mengatakan more and more and more. Oleh karena itulah banyak orang kecanduan, kecanduan trading, baik itu forex maupun saham. Forex lebih sering biasanya karena lebih volatile lagi dia. Kenapa? Karena hormon dopaminnya aktif ya. Jadi kalau misalkan ada habis untung gede atau ada habis rugi, caranya gimana untuk menetralkan si otak purba, menenangkan si otak purba ini supaya neokorteks Anda atau otak logik kita yang jalan, caranya ya dengan mengambil jeda, break. Jadi jangan liatin layar terus, mungkin terima pop-up atau notifikasi dari mTrade aja cukup. Cara kedua adalah balik lagi, start small. Kalau duitnya kegedean, udah pasti tuh si otak purba akan lebih main ya. Oke. Jadi ini 3 hal yang sangat penting baik untuk trading dan investing, dan ini diajarkan sangat detail ya di dalam workshop Super Trader 2 hari. Saya cuma ada 1 workshop aja, malas bikin banyak-banyak, which is di dalam workshop itu nanti akan dijelasin semua strategi. Saya akan ceritain strategi Super Trader, saya akan cerita strategi swing trader, saya akan cerita strategi tentang investasi gitu ya. Jadi oke. Nah, harga saham tuh bergerak dalam sebuah siklus. Nah, perhatikan di sini. Ada siklus besar, ada siklus menengah, ada siklus kecil. Siklus besar itu 5-10 tahun, bahkan ada siklus yang puluhan tahun, dan kemudian ada siklus menengah. Kalau saya bilang siklus menengah, kita samakan dulu persepsinya, karena menengah di sini dan menengah di luar bisa beda. Jadi siklus menengah kalau buat saya adalah siklus sekitar 6 bulan sampai ya sekitar 6 bulanan, 3-6 bulan itu menengah. Kalau siklus pendek adalah siklus harian sampai siklus 2 mingguan. Oke, Anda perhatikan, inilah stage pertama, kita samakan bahasanya. Kemudian ini stage kedua, stage ketiga, dan ini stage keempat. Nah, Anda perhatikan di sini, stage 1 adalah masa dari akumulasi. Akumulasi artinya banyak orang beli saham di sini. Stage kedua adalah masa partisipasi. Apa artinya partisipasi? Partisipasi adalah momen di mana investor retail seperti Anda dan saya turut berpartisipasi masuk beli saham. Jadi kalau di bawah ini institusi yang memborong saham. Nah, stage 3 adalah momen di mana institusi mulai buang barang atau distribusi. Institusi artinya uang besar, boleh reksadana, boleh dana pensiun, dan stage 4 adalah masa kapitulasi. Apa artinya kapitulasi? Kapitulasi artinya adalah momen di mana kita semua buang barang. Stage 4 ini terjadi kemarin ketika bulan Februari memasuki April ya. Februari memasuki Maret ya. Jadi sebelum kena corona itu sebenarnya Indonesia udah kena sentimen negatif dari dampak domino kasus Jiwasraya dan Asabri, di mana banyak banget saham-saham yang dijual dari reksadana dan juga unit link perusahaan asuransi, mereka buang saham banyak banget. Jadi buang barang banyak banget, yang serap dikit. Of course, harga sahamnya juga pasti akan turun, akan terkoreksi. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ya, saat ini sempat terjadi akumulasi. Kemarin kalau saya lihat tanggal 13, tanggal 20, kemudian tanggal 24, 26 itu akumulasi sangat besar sekali. Pada masa itu yang diakumulasi adalah saham blue chips duluan. Kenapa blue chips duluan? Supaya kinerja dari reksadana itu sendiri, kinerja dari big money itu sendiri, mereka bisa mengimbangi kinerja dari IHSG. Baru setelah itu, pekan kedua, yang diborong adalah saham-saham second liner yang terdiskon, yang belum terjamah, yang belum dibeli gitu, yang belum naik, yang masih valuasinya sangat-sangat terdiskon sekali gitu. Nah, apakah setelah masuk set 1 ini, akumulasi, ini sebenarnya periode penentuan. Ketika masuk periode sideways seperti ini, belum tentu dia akan lanjut langsung naik ke atas. Apakah dia naik ke atas atau balik turun ke bawah? Ya,
Kalau saya lihat saat ini probability-nya lebih besar turunnya daripada naiknya, ya lebih besar turunnya daripada naiknya. Sideways mungkin bisa agak lama, tapi kalau saya lihat masih akan ada tekanan, ya masih akan ada bearish gitu. Oke, kita kembali lagi ke strategi super trader yang tadi saya ceritakan. Strategi super trader ini tradingnya di stage 2. Stage 2 yang dimaksud adalah stage 2 dari harga saham terkait, bukan stage 2 dari indeks IHSG ataupun saham-saham blue chips. Jadi bisa aja IHSG trennya sideways atau mungkin bahkan trennya turun. Ada saham-saham yang trennya justru naik. Nah, saham itulah yang kita masukkan dalam kategori super trader. Kalau yang di stage 1, kondisi di stage 1 saham-sahamnya habis turun, kemudian di stage 1 di bawah ini stage 1 lagi ya di sini ya. Ini kita tradingkan dengan strategi swing trading. Kalau ternyata stage 1-nya ini jatuh dalam dari dari cycle yang besar, dari satu cycle yang besar dia jatuh dalam di situ, itu bisa dipilih juga untuk investasi. Oke. Nah, tugas dari seorang super trader adalah membeli saham ketika demand lebih besar daripada supply, yaitu di area ini, dan keluar ketika mulai terjadi distribusi. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu gimana cara milih sahamnya, saya akan kasih tahu caranya. Cuman Anda tidak harus melakukan ini karena memilih saham ini, memilih saham baik untuk super trader, swing trader, membutuhkan ketekunan setiap hari gitu. Jadi saya sendiri dulu setiap hari liatin saham, pilih dari A sampai Z. Kemudian saya ada latih beberapa coach dan juga melatih sistem robotika kita untuk membantu memilih saham itu sendiri gitu. Jadi half human, half system kita. Nah, untuk teman-teman yang udah bergabung di Mtrade, kita akan bantu Anda dengan referensi dari live trading journal. Ya, hasilnya gimana? Hasilnya ada beberapa saham, tidak semua, yang profit puluhan sampai ratusan persen. Meskipun demikian, saya juga mengakui bahwa ada beberapa saham yang dipilih dengan strategi super trader ini tidak untung sampai ratusan atau puluhan persen, namun dia mengalami kerugiannya sekitar up to 10%, ya. Up to 10%. Jadi rata-rata 5 sampai 10%, ada yang bahkan kurang dari itu, kerugiannya lebih sedikit daripada ini. Ya, jadi kalau saya kasih tahu tentang kinerja, harus selalu dikasih kinerja untung dan kinerja ruginya, akan saya kasih lihat semuanya. Supaya apa? Supaya Anda realistis. Jangan sampai Anda nanti masuk Mtrade ekspektasinya untung ratusan persen dalam jangka pendek. Itu bahaya banget gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini kinerjanya sekitar 3,5 tahun. Ini saya kasih lihat cepat aja ya, which is Anda bisa lihat, minta tabel ini nanti ke admin. Admin, saya minta dong tabel untuk kinerja Mtrade gitu ya. Nah, ini saya kasih lihat, ini demand mulai membesar, di sini demand mulai mengecil. Beli, jual ya, untuk segini. Kemudian ini 2018 waktu itu, ini demand-nya besar, ditunjukkan volumenya meningkat tinggi, breakout. Kemudian di sini, ini Anda perhatikan harganya sempat jatuh dalam dengan volume yang besar, berarti ini udah mulai buang barang nih, duit gede. Kita keluar, profit 71%. Kemudian ini era, nanti yang rugi-rugi kita ceritain juga ya, saya akan kasih lihat juga gitu. Jadi ini era, saham era waktu itu, April sampai Juni 2018, ya, ini untung 81%. Anda lihat di sini mulai besar demand-nya dan di sini mulai besar supply-nya. Oke, nanti saya akan kasih referensi saham super trader yang baru ya, yang baru, yang belum pernah, bahkan belum pernah di broadcast di Mtrade ini. Ditunggu aja sebentar lagi. Oke, kemudian yang ini ada saham TKIM ya. Saham TKIM tahun lalu ini juga menjadi winner kita. Jadi dari grup Sinarmas waktu itu kita jual juga ketika demand-nya udah mulai mengering. Di sini udah mulai supply-nya membesar gitu. Profit 111% dan kemudian di saham KPAL dan seterusnya. Ya, dan di sini ini kalau Anda lihat kita mulai jualan padahal dia masih naik nih. Nyesel nggak? Enggak ya. Dan benar di sini kemudian udah mulai nggak ada volume, nggak ada transaksi gitu. Dan kemudian ini hasil transaksi kita. Super stocks ini cuma sampai Februari aja, kita belum ada trading lagi untuk super stocks. Nanti saya akan kasih lihat untuk yang swing tradingnya bulan Maret dan April. Buat super stocks ini, kalau Anda perhatikan, ini terakhir trading tanggal 28 Februari, ruginya
0 sampai 7%, nggak sampai 10%. Dan ini Januari kita sempat profit taking, ya, sempat profit taking dari beli dari Oktober sampai jual 2 Januari. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, untuk super stocks itu hold-nya selama beberapa bulan gitu. Dan ruginya 3%-an maksimal di bulan itu. Terus ini Desember ini sempat untung dari BRPT ini juga belinya Oktober, dan kita keluar beberapa saham waktu itu Desember ya. Mulai meledak ini kasus Jiwasraya ini dan juga kasus Asabri itu mulai bulan November tanggal 12, saya ingat banget. Jadi bulan November setelah tanggal 12 itu kita ada banyak banget jualan saham, baik untuk profit taking ataupun untuk stop loss ya. Anda bisa lihat di kinerja bulan November ini. Nah, ini Anda bisa lihat nih. Anda bisa lihat nih ya. Ini profit taking meskipun ada beberapa saham ya yang second liner seperti ini sama sekali nggak ada insider info. Kita benar-benar tradingnya by chart aja. Kita nggak perlu chart, itu bisa digambar dong. Tetap untung kok, tetap bisa kok. Jadi kalau yang terserah, misalkan benar ada yang ngegambar, ya kalau yang ngegambar bagus ya kita tetap untung. Kalau yang ngegambar nggak bagus, ngapain kita masuk? Kalau yang ngegambar nggak bagus ya kita nggak beli, ataupun kita bisa keluar, baik untuk stop loss ataupun untuk profit taking. Nah, di sini Anda perhatikan, kita mulai jualan itu banyak jualan setelah tanggal 12 November. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ini profit taking, ini beberapa yang cut loss, kemudian ini untuk Oktober sama ya, Oktober dan November sangat volatile kemarin. Ini HRME satu barang bisa diambil rata-ratanya. Oke, ini September dan seterusnya. Anda bisa minta tabel ini, minta kinerja 2019 ke tim di ellendesme.com/emtrade ya, atau kalau Anda WhatsApp bisa WhatsApp langsung ke nomor yang Anda pakai buat WhatsAppan tadi ya. Jadi bisa ke ellendesme.com/emtrade itu. Itu nanti ada WhatsApp-nya, langsung masuk aja, button-buttonnya dipencetin aja, masuk ke situ, Anda bisa tanya-tanya di situ. Minta tabel ini, kinerja ini ada semua gitu kalau Anda mau lihat. Oke, kemudian gimana kalau sekarang nih? Sekarang gimana nih? Sekarang gimana? 2008 kemarin IHSG turun 60%, ya, 61%. Kalau sekarang kita masih ada peluang nggak? IHSG kita gimana? Nah, IHSG kita gimana? Saat ini IHSG kita tadinya sempat jatuh 40%, kemudian naik sampai ke puncak 20%. Sekarang udah agak jatuh dikit lagi. Kalau saya lihat ke depan, ini akan sideways nih. Sideways dulu, ya, sideways dulu. Dan sideways-nya naik turunnya, pantulannya tuh nggak kayak kalau market normal. Ini naik turunnya IHSG itu bisa turun sehari 5%, IHSG bisa sehari naik 5%, ya. Jadi naik nggak dibatasi, tapi kalau turun bisa dibatasin gitu. Ya, jadi akan sangat bumpy sekali. Untuk saham-saham second liner juga akan sangat bumpy sekali. Blue chip yang biasanya anteng-anteng juga sangat bumpy sekali. Saya mau garis bawahi bahwa momen ini adalah momen yang bagus banget buat swing trading. Saya jarang banget mau swing trading. Kali ini saya mau swing trading. Cuman saya lebih senang kalau swing tradingnya di market yang seperti ini. Benar strateginya kebalik dengan super trader. Super trader buy breakout. Kalau kondisi market seperti ini, saya lebih senang kalau buy on weakness. Jadi, ketika market turun, tolong ini kalimat ini dicerna, disaring dengan baik ya. Jangan dipotong, di-cut aja gitu. Jadi, kalau market turun, kita seharusnya juga senang. Kenapa? Kalau turunnya semakin cepat, boom, boom. Kita juga senang. Kenapa? Karena pantulannya bakalan kenceng. Kalau turunnya cuma dikit-dikit kayak sekarang ini ya, kayak pekan kemarin Anda bisa lihat di sini ya. Ini turun dikit, naik dikit, turun dikit, naik dikit. Ini justru nggak seru gitu. Kita serba salah. Kita mau beli breakout, marketnya masih, tren besarnya masih, tren bearish. Jadi beresiko sekali trading breakout, makanya kemarin kita batasin di M-Trade seakan-akan terlambat, padahal sebenarnya bukan terlambat, kita nunggu konfirmasi. Ya, tapi kalau seandainya turunnya kayak gini, boom, kita sangat berani sekali. Kemarin beli BRI sampai ditanya, kenapa kok BRI-nya nggak di cut loss, kenapa kok nggak dijual gitu. Waktu itu sengaja saya kasih level cut loss-nya di bawah level AR bawah gitu, jadi nggak bisa jualan, pada nggak jualan. Dan ini ketika nunggu habis liburan ini di sini beli,
terus libur nyepi, marketnya tutup, terus kemudian besoknya naik, boom, saya bilang hold. Mau jualan nih, mau jualan, enggak, hold gitu ya, bisa naik seperti ini. Kenapa yakin? Karena justru lebih gampang diantisipasi. Jadi kesimpulannya, kalau naik sekalian, turun sekalian, itu lebih gampang diantisipasi. Kalau sideways, itu sebenarnya resiko paling besar. Ya, jadi resiko paling besar market itu bukan di market yang bearish, tapi market yang sideways. Dan sekarang udah mulai masuk sideways untuk jangka pendeknya. Oke, ini adalah saham-saham untuk super trader. Untuk swing trader nanti beda lagi. Nah, saham super trader ini belum. Kita belum beli. Kenapa? Karena dia punya liquidity masih kurang. Mau nyolong beli nih, terserah kamu lah. Saya merem-merem aja gitu. Jadi saya nggak mau maksudnya bukan mau menyarankan beli sekarang. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Demand-nya belum terlalu kuat dia ya. Jadi dia punya liquidity juga di sini masih kecil sekali. Tapi bisa masuk watchlist. Kemudian ada saham care. Nah ini di sektor kesehatan, Metro Healthcare Indonesia, which is sebenarnya merupakan sebuah sektor yang sangat diuntungkan sekali ketika wabah corona seperti ini. Dan pattern-nya udah mulai cakep ya, cuman memang masih belum ada momentum untuk peningkatan demand yang besar. Jadi kita belum masukkan ke super trader. Ke swing trader juga kemarin kita mau trading tapi nggak jadi, kita lebih milih untuk KF dan INAF untuk swing trading kemarin. Jadi nanti kita akan kasih tahu di IM Trade, kita akan kasih tahu Anda seandainya boleh masuk ini, kita akan kasih tahu melalui live trading journal ya. Jadi di menu live trading journal akan dapat 3 hal. Yang pertama, petunjuk investasi, petunjuk swing trading, dan petunjuk swing trading dan super trader gitu. Jadi 3 strategi tadi udah terangkum di Super Trader Journal gitu. Oke, nah yang terakhir ada saham BESS nih, saham BES. Saham ini ya, saham ini Anda perhatikan, ini trennya udah mulai oke. Cuman kita belum kasih tahu untuk beli juga, masih masuk watchlist atau masih masuk radar kita. Jadi jangan paksa kita untuk bilang beli saham ini buat super trader. Kita tuh bukan market maker, kita nggak bisa buat market supaya naik gitu. Tapi kita mengikuti GPS kita bilang apa, ya. Jadi sistem kita bilang apa. Oke, nah ini nanti juga akan masuk ke radar kita untuk super trader. Kenapa nggak swing trader? Karena kalau buat swing trader sekarang peluangnya yang lebih bagus, yang lebih cocok untuk swing trader sekarang masih jauh lebih banyak gitu ya. Sebelum saya masuk ke peluang untuk trading dan juga peluang investasi, tadi saya bahas tentang strategi super trader. Nanti saya akan bahas untuk strategi buat investasi dan juga strategi buat swing trading. Kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu gold. Ya, untuk emas saat ini lagi berada dalam posisi all time high dalam setahun. Dia lagi menguji area resisten ini. Masih bisa naik nggak? Masih bisa naik. Apakah sekarang waktunya beli emas? Saya bisa katakan telat. Sekarang waktunya beli saham. Ya, dan kalau Anda pegang emas fisik, sifatnya hanya untuk lindung nilai, bukan untuk investasi. Kenapa harga emas fisik di Indonesia naik kenceng? Bukan karena emas fisiknya aja, tapi karena US dollarnya yang meningkat dengan luar biasa, kenceng banget. Nah, kalau sekarang Anda lihat US dollar di sini lagi dalam kondisi stagnan, dalam kondisi sideways ke samping, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena stimulus, baik dari pemerintah global maupun pemerintah nasional kita ya, dari pemerintah global maupun dari Indonesia ya. Jadi gelontoran stimulus 405 triliun, dampaknya kemana? Rupiah jadi lebih membaik ya. Oke, nanti kira-kira gimana? US dollar bakalan turun atau enggak? Kalau saya lihat dia masih akan sideways terus ya, sideways. Kita nggak tahu stimulus ini bisa membantu sampai sekuat kapan dan masih dalam tren naik. Jadi kalau ditanya apakah masih bisa naik, masih bisa banget gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, harga minyak ya, harga minyak kalau kemarin sempat naik karena ada sentimen pengurangan produksi minyak, maka karena tidak adanya demand seperti yang saya bilang tadi, harga minyak masih akan turun. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya untuk market saat ini meskipun ada pantulan-pantulan jangka pendek ya yang bisa dimanfaatkan untuk swing trading, dan untuk super trader mulai ada beberapa saham yang masuk radar meskipun belum dibeli, belum. Market masih bisa turun, market masih bisa turun lagi, dan ini jadi kesempatan buat teman-teman
yang mau investasi jangka panjang. Sekarang saya mau bicara tentang investing ya. Nah, investing ini ada dua strategi untuk membelinya. Yang pertama adalah strategi nabung saham. Yang kedua adalah strategi lamsam. Bedanya apa? Kalau nabung saham, beli secara periodik, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Dan kalau market kayak gini ya tetap beli gitu. Untung nggak? Untung. Jadi kalau Anda ngelewatin 2008 kemarin nabung saham, 2009 ya udah untung. Cuman kalau market lagi crash gede gini, saya akan lebih prefer Anda untuk beli dengan cara lamsam. Lamsam itu bagaimana? Lamsam adalah strategi investasi yang langsung gitu, langsung beli itu bukan artinya beli hajar-hajar aja langsung gitu. Cuman cara belinya kita mengikuti kurva U. Jadi nanti kalau saya lihat market akan membaik, market akan reversal, itu kurvanya bukan begini. Ini yang terjadi saat ini. Dan sekarang kan mulai begini ya. Oke. Market membaik, itu kurvanya nanti akan begini. Sorry. Sempat turun. Nah, mungkin ini pantulan yang pekan ini jadi kecil, sideways gini. Nanti kalau turun lagi, kalau dia reverse, kalau dia balik arah, bentukan kayak gini. Ya, jadi pantulan atau market mengalami reversal, recovery itu bukan seperti ini, nggak kayak gini. Tapi nanti akan membentuk seperti huruf U, ya, U shape, bukan V shape, tapi U shape. Artinya apa? Artinya kalau Anda mau beli saham secara lamsam, nggak bisa hanya langsung beli sekali hajar di sini. Ini momen tanggal 23 atau 24 sebelum nyepi itu, ya, BRI di bawah banget sini. Ini hajar beli semuanya, boom, masukin di sini. Nggak bisa kayak gitu kalau untuk investasi. Ternyata kalau turun lagi, uang Anda udah habis. Ya misalkan Anda udah masukin 10% di sini. Oh, nanti dia naik lagi. Posisi sekarang tadi di sini, ini kan di sini. Terus kemudian sideways, kemudian turun lagi. Turun lagi, oh beli lagi. Turun, ini beli lagi. Mungkin nggak turun, Anda juga bisa beli nih. Oh, ini mulai naik nih, beli lagi gitu. Nah, begitu Anda lihat ini udah mulai membentuk huruf U dan udah mulai melewati satu resisten di sini, ini artinya udah mulai recovery. Recovery-nya U-shape kayak gini. Ini sisa-sisa uang yang buat investasi bisa masuk. Di sini misalkan 10%, 10%, 10%, 10%, udah 40%. Di sini 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Telat nggak kayak gini? Nggak telat. Kalau buat investasi jangka panjang, ini nggak telat kayak gini. Ya. Jadi kalau mungkin masuk di sini bisa jadi 1, 2, 3, 4, kemudian Anda mau tambahin di sini total exposure jadi 70%. Sisain 30%-nya beli di atas di sini. Ini nggak telat kayak gini, dan justru inilah yang sangat bijaksana sekali. Ini yang dilakukan oleh institusi. Institusi sebenarnya kalau duit gede, bicara siapapun dia, masukin duit, ya justru ketika pas lagi jatuh dimasukin, ketika jatuh dimasukin, dan ketika gini ya ini dimasukin gitu. Jadi di sini lebih gede ya, yang barang semuanya demand-nya gede, semuanya beli di sini. Oke, jadi paham ya Bapak Ibu bahwa kita berinvestasi strategi lamsam, artinya lamsam adalah sekali beli hajar black, tapi belinya bukan sekali di sini, tapi disebar gitu. Oke. Nah, kalau investasi dengan strategi lamsam, maka kita akan lihat secara valuasi ya, dan juga dividen ya, perusahaan-perusahaan yang memang kinerjanya terdiskon. Dilihat dari mana aja untuk investasi, dilihat dari bisnis model, manajemen, profitability, valuasi, dan dividennya bagus nggak? Harga saham bagus nggak? Bisnis model yang bagus biasanya ada perusahaan yang kalau misalkan dia kena krisis atau perkembangan zaman itu nggak apa-apa. Nah sekarang beberapa perusahaan yang masuk ke kategori ini, kalau blue itu udah jelas Unilever dan Indofood. Sedangkan kalau untuk second linernya, saya bisa melihat saham Cleo, kemudian Sari Roti, ya roti Sido Muncul itu bagus juga. Secara bisnis model Mayura bagus juga untuk bisnis model. Meskipun untuk Sido Muncul sendiri saya agak kurang sukanya, kenapa? Karena dia cuma kuat di satu brand aja. Kalau sampai satu brand ini kenapa-napa, ya resikonya besar. Dan kemudian
Ya, itu aja sih kalau untuk Sido muncul. Kemudian untuk manajemen ya, kita bisa melihat manajemen bagus atau enggak tuh sebenarnya dari kebijakan-kebijakan yang diambil di masa lampau gitu. Terus kemudian profitability ini yang paling penting banget. Kalau manajemen Anda susah lihatnya, profitability Anda bisa lihat dari EPS-nya dari tahun ke tahun, dan kuartal saat ini dibandingkan dengan kuartal tahun sebelumnya, 4 kuartal terakhir itu secara year on year dia meningkat nggak gitu. Terus kalau perbankan mesti dilihat NPL. Nah, saya mau bahas di sini secara khusus nih. NPL sektor perbankan saat ini pasti akan turun banget nanti ya, ke depan pasti akan, bukan turun, jadi semakin memburuk. Kenapa? Karena kebijakan pelonggaran hutang ini akan mengakibatkan banyak orang jadi, ya selain itu juga kondisi market lagi susah ya, mereka jadi nggak bayar utang, atau mungkin ada beberapa orang sengaja nggak bayar utang. Semoga nggak ada banyak orang kayak gitu, karena saya percaya orang Indonesia baik-baik gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati dengan sektor perbankan. Artinya apa? Artinya gini, kalau perbankan, Anda mau berinvestasi, pilihlah perbankan yang gede, memang top 3, BCA, BRI, dan BNRI. Karena untuk perbankan yang kecil-kecil agak berisiko, agak riskan. Sedangkan kalau untuk perbankan gede, momen seperti ini memang membuat harganya menjadi turun, valuasinya menjadi turun, tapi kalau dia punya fundamental masih oke, masih bisa untuk investasi. Kalau Anda masih deg-degan juga, kalau investasi takut, deg-degan, ya udah pilihlah sektor consumer goods. Tapi kalau masih deg-degan juga, ya udah trading aja lah, karena kalau trading cut loss cepat, keluarnya cepat, Anda bisa make money lebih cepat, jadi Anda lebih senang gitu. Terus kemudian dividen, perusahaan yang memberikan dividen besar. Ada 2 perusahaan yang kasih dividen gede banget, itu HMSP dan juga Gudang Garam. Cuman ini perusahaan rokok, jadi preferensi kalau saya pribadi lebih suka perusahaan yang memberikan dampak sosial yang positif gitu. Tapi ada, kalau Anda mau ya oke-oke aja, nggak masalah gitu. Terus kemudian stock price, ya harga saham itu bonus. Saham yang sering kasih bonus harga sahamnya naik apa? Saham untuk investasi BCA itu paling cepat naiknya dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi kalau Anda mau saham yang cepat bonus, cepat harga sahamnya naik, ya itu BCA. Cuman memang secara dividen dia kecil. Ya jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang growing, perusahaan yang berkembang, mereka nggak bagi dividen. Kayak Cleo itu juga nggak bagi dividen. Oke, cara beli saham untuk investing saat crash. Lump sum, tadi saya udah jelaskan, bukan borong saham dalam sehari. Jangan ngetes kedalaman kolam dengan 2 kaki. Artinya meskipun harga saham naik, harga saham turun, jangan Anda hajar beli langsung masukin duit, masukin semuanya gitu ya. Jangan pakai emosi gitu. Cash is the king. Untuk investasi saat ini exposure 10%, ada yang nawar, oke, boleh dong 15 sampai 20%. Sebenarnya terserah Anda. Cuma nanti kalau misalkan market turun lagi, itu siap nggak? Misalkan Anda punya 10-20% di atas. Kalau market turun lagi, pasti akan ada kerugian dari yang di atas. Itu siap nggak? Kalau Anda siap, ya nggak masalah. Masih punya modal 80%. Kalau Anda nggak siap, ya sekarang taruh 10% aja. Gitu. Jadi tergantung lagi profil resiko masing-masing ya. Sekarang kalau masukin 10%, mungkin ada beberapa yang udah nyicil dari kemarin, udah ngikutin saya. Udah punya 10% gitu. Tapi kalau misalkan dia belum punya, sekarang baru masuk beli 10%, bahkan 20%, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau misalkan sampai koreksi lagi, siap gitu. Terus pertanyaannya, kalau misalkan nggak koreksi gimana? Kalau naik terus gimana? Kan seperti yang saya bilang tadi, market itu sebenarnya recovery kalau saya lihatnya bukan V-shape, tapi U-shape. Jadi kalau koreksi pasti akan ada koreksi gitu. Dan jadi nanti kalau misalkan setelah membentuk U dan kemudian naik, kita lebih bijaksana ketika kita beli ketika terjadi reversal ya. Jadi uang yang kita masukin prosentase untuk cuan lebih besar daripada yang loss. Oke, kita akan kasih tahu ketika nambah exposure, kita akan kasih tahu lagi ya. Oke, untuk BCA sempat diskon dalam banget sampai 40%-an kayaknya. Hati-hati kalau dilihat ini meskipun naik, dia volumenya terjadi satu divergensi. Artinya dia naik harganya, volumenya yang terjadi adalah tekanan jualnya lebih daripada daya belinya. Sama juga ini dengan saham Unilever. Unilever ini juga kemarin sempat diakumulasi dan ini naik, tapi volume turun. Di sini daya beli mulai melemah ya, jadi mulai riskan untuk terjadi satu koreksi. Kemudian BRI, Telkom ini saham-saham yang Anda bisa pilih untuk investasi jangka panjang.
buat investasi jangka panjang bisa cek ebook aja, nanti dikirim sekitar jam 2-an ya. Oke, ini untuk dividen yield, saham-saham yang punya dividen yield gede, saham apa aja? Oke, saham-saham yang terdiskon. Ya, yang punya dividen yield gede, artinya pembagian dividen gede adalah saham ini Unilever. Unilever lumayan gede bagi dividennya, terus kemudian 6% paling tinggi Unilever, kemudian Telkom, BRI, kalau mau BMRI, perbankan yang bagi dividen lumayan gede. Cuma saya nggak yakin tahun ini bisa bagi dividen segitu gedenya di tengah kondisi yang susah kayak gini. Kemudian Gudang Garam, dia juga bagi dividen lumayan gede. HMSP di sini juga lumayan gede juga gitu. Oke, untuk perbankan Anda harus lihat NPL atau tingkat kredit macet yang paling kecil si BBI. Cuman memang kenaikan harga sahamnya juga dikit ya. Nah itu tadi pilihan saham buat investasi yang kalau misal dipilih 3 aja, saya pilih di level bisa cuman kok kan ya kalau mau beda segmen lebih ke Indofoodnya ya, swing trading. Nah ini tradingan kita bulan Maret kemarin. Saya akan cepat aja, ini bulan April juga ya. Nah ini Maret kemarin kita sempat trading BRI di sini, cut loss 4%, terus kemudian Indofood beli cut loss 5%, ini yang rugi-rugi dulu ya, saya ceritain. Terus kemudian ini saham Medco, ini screenshotan dari dari mTrade, rekomendasi di mTrade. Ini sempat cut loss 3% ya. Tapi ada yang untung beli Medco 2 kali karena sorenya banyak yang nggak dapat kemarin. Oke, ini Elsa waktu itu sempat cut loss 4,72% juga, Pewon ya cut loss 3%, Doit, nah ini mulai yang untung ya. Doit profit 8,59%, kita tradingnya cepat banget deh, trading cepat. Terus kemudian Medco profit 9% yang sempat beli sorenya. Terus Telkom profit 10%, jualan Unilever Maret kemarin profit 13%, dan WSKT 15% kemarin pas di banget di puncak keluar. Terus kemudian ini yang saya bilang kemarin, kenapa kok kayak telat? Sebenarnya bukan telat, kita nunggu konfirmasi volumenya tinggi, karena kalau enggak nanti bisa gagal breakout, malah balik turun gitu. WSKT 15%, terus kemudian Astra waktu itu kita profit 25%, ini belinya setelah nyepi, ini tanggal 20, 26, 27 ya. Oke, terus kemudian BRI ini yang paling keren banget waktu itu kita beli di sini pas di bottom, sempat ditarik turun dikit, terus ya kita jualan pas di sini, pas di puncak di sini. Oke, terus yang masih kita hold saat ini sahamnya Elsa, ini kita masih hold, kita bakalan keluar cepat juga, trading cepat juga ini. Kemarin sebenarnya udah profit 7%, tapi nggak tahu ntar market buka gimana, karena oilnya juga nggak terlalu menguat gimana ya. Kalau saya lihat secara volume, supply and demand ini masih oke sebenarnya. Terus kemudian, ya jadi nanti kita akan cepat profit taking aja, kira-kira kayak gitu. Kemudian ini untuk enough-nya, enough ini ada bentuk pola flag di sini. Di sini saya melihat pola akumulasi juga, harga naik, volume naik, di sini harga turun, volume turun, jadi masih konvergen volumenya, masih oke. Terus kemudian sekarang udah profit 8%, terus kemudian KF profit 10%, harga naik, volume naik, harga turun. Ya, terus kemudian 3 langkah mudah untuk investasi dan trading saham praktis, kita kasih tahu cara-caranya. Jadi Anda tinggal daftar aja, daftar dulu mTrade ini ke eldesmi.com/imtrade atau bisa juga ke mtrade.id. Terus kemudian download dan juga Anda bisa ikutin ini edukasi online. Anda beli edukasi online dapat live trading journal gratis nanti. Ya, jadi edukasi online isinya apa aja? Live trading jurnal, cut loss, profit taking di harga berapa. Sedangkan kalau ya ini contoh-contohnya ya.
Ini contoh tampilannya untuk beli jual sahamnya. Oke, sebelum saya masuk ke tanya jawab sahamnya. Oke, terus kemudian ini ya edukasi online isinya apa? Anda bisa tanya saham, Anda bisa lihat-lihat ulasan fundamental, tanya saham tuh tanya-tanyaan ya, tanya konsultasi, kemudian fundamental, lihat ulasan fundamental kita, yang kita suka apa aja kayak gitu, atau ada saham-saham yang harus dihindari dan kenapa. Terus kemudian ini webinar, rekaman webinar kayak gini dinaikin. Kalau untuk webinar kali ini dinaikin sampai hari Selasa aja, jadi member masih bisa lihat sampai Selasa gitu, supaya masih relevan. Untuk morning briefing ini artinya briefing pagi, ini rekamannya kalau secara live bisa dilihat melalui Zoom kayak gini, jam 8 pagi oleh coach. Dan live case tadi ini video siang hari gitu. Dikasih video singkat ulasan saham. Oke. Ini ada fasilitas charting ya. Kita kembangin fasilitas charting juga kerjasama dengan TradingView. Tapi datanya pakai data kita sendiri ya. Jadi kalau Anda langganan TradingView ini $800. $800 itu uang Indonesia sekarang berapa? Mungkin sekitar 10 jutaan kali ya, lebih ya. Ya, jadi setahun itu. Tapi kalau dengan mTrade Anda bisa dapetin gratis. Ini teman-teman saya sudah mulai mendapatkan profit yang konsisten, sekitar 20%-an, meskipun baru hitungan 2 bulan. Saya dapat keuntungan dari saham INAF itu sampai 600%, dan NIKL juga itu sempat sampai 400% juga. Saya pernah dapat saham taksi itu dalam 3 hari porto saya bertumbuh sebesar kurang lebih 100%. Saya pernah mencapai profit 50% dalam 1 bulan, sisanya tetap profit tapi konsisten, itu profit yang terbesar. Sejak dalam waktu 3 bulan saja saya bisa mendapatkan keuntungan sekitar 30%. Dari saham waktu itu saham adalah Inco. Saya juga mendapatkan keuntungan 80% dari BWPT, 30% dari Excel, dan juga 30% lagi dari saham Aisyah. Saya berhasil membalikkan rugi saya yang rugi 3 tahun sebelumnya dalam waktu 2 bulan, itu kurang lebih 30%-an portfolio yang rugi dalam waktu 2 bulan. Saya ada cuan di saham Tekim yang sampai 120% dalam waktu 3 bulan. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung dengan iMtrade, akan diberikan bonus ya, bonus dari untuk semua peserta yang mengikuti pelatihan hari ini, dan juga bisa dikasih ke temannya juga yang mau daftar iMtrade dengan kode SO5 akan dikasih bonus 1 bulan tambahan. Jadi beli edukasi online 12 bulan, nanti akan mendapatkan 13 bulan edukasi online dan juga gratis live trading dan investing journal, itu gratis tambahan ya. Jadi total dapat 13 bulan gitu. Oke, sekarang saya akan mulai masuk. Untuk perpanjangan juga pakai kode yang sama ya. Sama promonya untuk khusus yang mengikuti seminar hari ini. Saya mulai masuk ke ini ya, tanya jawab ya. Kalau join dari, sebenarnya kalau ngikutin yang benar-benar, makanya kita ngomong kalau trading itu ngikutin benar-benar, jangan dipilih-pilih sahamnya. Kalau ngikut yang awal-awalnya super kondisi market normal tuh ikutin yang super aja. Jadi kalau yang super oke gitu. Kalau sekarang jadi ngikutin benar-benar tuh bukan cuma broadcastan aja, tapi morning briefing tuh dikasih tahu juga, mesti ngikutin juga ya, karena kalau misalkan broadcastan Anda mau tanya jawab juga nggak bisa gitu, nggak interaktif gitu. Jadi sekarang kita lagi switch ke swing ya, tuh kode suaranya SO5, kodenya SO5 gitu. Oke ya, jadi kalau screening gratis di investing bisa juga. Untuk di ini kita kasih datanya real time, jadi sampai ke menit itu ada. Oke, saya mau share untuk pertanyaannya. Tadi ada yang nanya QA. Oke. Oke, untuk pertanyaan
nggak keluar ya ininya ya? Kodenya diisi kemana waktu WhatsApp ke tim ya? Kopian rekaman seminarnya ada di Mthread, ada sampai hari Selasa ya. Oke, saya mau jawab pertanyaan dulu deh di QA. Kapan masuk full money? Belum masuk full money ya. Care bagus, tadi udah saya jawab. Terus saya lebih ke saham aja. Kebijakan minyak masih ketahan. Tadi saya udah bahas juga minyak. Jadi trader tadi udah dibahas juga. Bagi dividen dampak positif nggak gitu ngaruh ya. Jadi yang lebih ngaruh lebih ke sentimen kayak tadi yang tadi saya ceritain. Bisa IHSG turun. Tipe investing 3 bulan sampai 2 tahun. Sebenarnya jangan kita ngomong kita tipe apa sih, kita lebih nyesuaiin kondisi market aja gitu. Karena kita nggak bisa maksain gaya kita ke market, tapi kita bisa ngikutin market itu maunya kayak gimana, saat ini lagi arahnya kemana gitu. Cash is the king artinya jangan taruh duit di awal, jangan dihabis-habisin. Mesti harus ada cash, jangan, intinya beli dicicil gitu aja. Cara melihat satu saham dari akumulasi volume dan harga. Selama bearish saya banyak cut loss dibandingkan win. Makanya harus tahu cara beli jualnya saham yang probability-nya naik yang kayak apa gitu. Kayak yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan market lagi sideways ya jangan kebanyakan trading gitu karena sideways itu paling susah ditebak. Fibonacci itu kan cuma satu tools aja. Tambahan itu bukan satu hal yang utama gitu. Bukan satu hal yang sangat penting. Oke, thank you. US dollar tadi udah dibahas juga ya. COVID ini aman, malah bagus banget peluang. Kayaknya ini lagi pertanyaan yang tadi ya. Yang buat Senin, kita kalau ngomong beli jual sekarang harus real time, cuma tadi yang masih bagus ya saya masih hold. Kita masih hold, ada KF enough. Emas batangan hanya untuk melindungi nilai uang aja, jangan beli buat investasi terlalu banyak ya. Akra itu kita nggak beli bukan karena kita nggak mau beli, tapi karena kita nggak dapat. Jadi nggak dimasukin ke dalam tabel karena kita dapat masukan juga member banyak yang nggak dapat gitu. Elsa view-nya gimana? Oke, ada di broadcast-an ya, dilihat aja. Oke, saya kesini aja nih kayak pertanyaan-pertanyaan yang sebelum tadi belum selesai webinar deh. Coach, tolong bantu jawab pertanyaan ya, banyak banget pertanyaannya. Download Mthread-nya di iOS dan Android, WhatsApp dulu aja ke andesmi.com/mthread. KLBF kita nggak beli. Beda dia patternnya sama KF. Robot ngapain robot? Robotnya kalau robotnya nggak terlatih dia nggak akan ini sih, justru malah biasanya robot itu terlatih cuma kondisi market yang lagi breakout uptrend doang gitu. Jadi makanya kita 50% robot, 50% manusia. Robotnya kita masih kembangin terus gitu. Jadi jangan beli robotnya. Kita tahu dari pola U-shape dari mana? Apakah mana tadi pertanyaannya? Apa sih efek utang pada suatu negara? Pasti akan menambah beban dari suatu negara. Pola U-shape taunya gimana? Tinggal lihat chart aja gitu.
bulan Agustus di online. Nanti kita tanyain peserta gimana ya, karena banyak juga yang masih mau offline gitu. Saya akan vote. ASII itu dia sekarang nggak bagusnya karena di otomotifnya ya, otomotif. Terus kemudian juga dia ada sektor komoditas juga di dalam Astra itu ada anak usaha ya, jadi ada AALI dan juga ada UNTR juga, makanya dia susah naiknya karena terlalu diversify banget isi dari anak usahanya. USD tadi saya udah cerita short term sideways, tapi sebenarnya masih berpeluang untuk naik, bentuknya flat dia. Nggak bisa kalau swing trading saat ini kita ngelihat bagus. Sekarang tuh kondisi market lagi volatile banget, nggak bisa main tebak-tebakan. Jadi kalau misalkan kita lihat bagus masuk radar kita, swing trading bagus, kita akan liatin begitu waktunya beli, kita akan langsung suruh beli, boom gitu. Justru kalau misalkan saya bilang nebak, oh nanti beli ini harga segini, gini loh Bapak Ibu, saya tahu maksudnya Anda tuh pengen dikasih tahu nanti hari ini beli saham ini di harga segini, keluar segini ya. Dulu kita lakukan itu, tapi kita sebagai seorang trader, kita tuh nggak boleh kasih lihat kartu kita, ngerti ya? Jadi kalau misalkan ada orang lagi main kartu gitu, kita nggak boleh kasih lihat kartu kita ke pemain lain. Kalau mereka tahu kartu kita gimana gitu. Jadi istilahnya kita trading itu benar-benar kita tampilin yang di real time, ya, yang di real time. Peluangnya apa, kita kasih tahu apa, itu justru lebih bagus buat Anda. Cara mengamati supply demand itu setiap hari diajarkan ya, diajarkan di webinar pagi, morning briefing, terus kemudian Anda juga bisa lihat di ellendesme.com slash apa ya, seminar online, itu seminar online super trader, jadi beda isinya dengan ini, khusus ngebahas tentang cara milih saham untuk super trader. Akra hold dulu aja. BDMN, jadi kalau milih perusahaan buat investasi itu jangan cuma dari valuasinya doang, tapi sekali lagi lihat dari perusahaan punya bisnis model, manajemen, dan juga profitability. Kalau ada yang 3 terbaik, kenapa milih yang keempat, kelima gitu. Kalau investasi BDMN saya nggak saranin. Saham untuk investasi udah ada lengkap di ebook ya, ebooknya nanti dikasih. Kalau 3 pilihan utama, saya sangat konservatif sekali di BCA, Unilever, dan juga Indofood. BRI juga boleh sebenarnya. Nah, kalau untuk saham second linernya, buat investasi jangka panjang tuh saya suka Cleo, kemudian Sido, dan juga Roti. Cuman lebih amannya kalau kondisi saat ini ya masuk yang blue chip dulu aja. Ya, positifnya US kan karena tadi saya udah jelasin di awal ya, kalau ngikutin dari awal itu mulai tingkat ini penambahan pasien COVID-nya udah mulai berkurang gitu. Trading for Living bisa, itu ada di seminar online Trading for Living, ada di website saya. ellendesme.com/seminar online. Kalbe Pharma belum, dan dia tertekan karena US dollarnya naik terus. BRI buat investasi biarin aja, baru buy minggu lalu juga. Kalau buat investasi ya, makanya ini buat apa dulu nih, kalau buat trading kita udah jualan BBRI kemarin. ADMF buat investing atau trading? Buat trading kita nggak pilih, kalau buat investing kita juga nggak pilih. Adira Multifinance itu bakalan kena dampak ini nanti, pelonggaran kredit, jadi banyak yang nggak bayar ini. NPL-nya bisa naik dia. Tingkat kredit macetnya. Citra ya, saya mau lihat Citra ya. Ada yang nanya Citra. CTRA. Lagi mulai akumulasi sih, Citra.
short term juga bakalan sideways juga. Kalau saya tradingnya trading cepat kali ini ya. Jadi kalau udah untung profit taking aja gitu. Pemerintah keluarin bond 50 tahun. Gimana efeknya ke tadi udah aku bahas di awal banget. Di play aja nanti rekamannya ya. Kalau short term dampaknya pasti positif, tapi kalau mid term intinya seberapa lama sih sebenarnya suntikan dana ini duit ini bisa kasih makan orang Indonesia ini berapa lama gitu. Kalau misalkan udah habis ya bakalan jelek banget. Short term oke. Sideways berarti hold ya, saham apa nih? KPPR jangka panjang nggak? Enggak. BRPT sudah masuk watchlist. Oh ini ada coach bantu. Thank you udah dibantu jawab ya. Trading for living sebaiknya jangan, enggak juga. Trading for living itu bisa kok. Yang penting Anda pertama ngitung dulu biaya kebutuhan hidup. Semuanya itu ada di seminar online trading for living. Lengkap banget di situ. MA 20, 50, 100, 200. Prospek industri rokok dan properti. Rokok mah nggak ada matinya sebenarnya. Dan terutama gudang garam ya. Itu kan pangsa pasarnya benar-benar market low end banget yang banyak banget orang-orang mau beli gitu. Cuman saya nggak investasi di rokok sih. Ya ini sudah agak-agak subjektif sebenarnya. Bisnis modelnya aja yang saya nggak serak. Situasi darurat COVID masih panjang. 9 Agustus kemajuan ke Mei lewat online. Nanti kita akan tanya peserta ya mau nggak ya. Saya punya saham BCA average gini, dengan di hold aja. Kalau Anda jadi trader, saya kasih tahu sekali lagi, jual atau enggak. Trader, momen saat ini, cuan bungkus. Tapi kalau Anda mau investing, ya di hold aja, jangan galau. Apakah sudah saat yang tepat untuk menyicil mulai investasi? Udah dong. Ya, Geoffrey John Samudra, lupa apa kabar. Kalau kita lihat saham udah di posisi supportnya, besoknya masih turun, berapa hari kemudian baru naik, kondisi itu apa? Aduh, mesti lihat sahamnya sih, mesti lihat sahamnya ya. Apakah tanggal 13 sampai ke depan nanti bakal ada bottom? Kita jangan menebak-nebak ya, nanti dikasih tahu real time aja, karena market ini sangat-sangat volatile banget, perubahannya sangat cepat sekali. Senin nanti beli saham apa, kita kasih tahu hari Senin. Pokoknya kita nggak mau buka kartu sebelum kartu itu benar-benar layak untuk dibuka, dikasih lihat gitu. Isi e-booknya apa aja? Isi e-booknya adalah kondisi market saat ini, saham-saham yang diinvestasikan, kemudian fundamentalnya, dividennya, valuasinya, bisnis modelnya. Option belum dulu deh. Kalau sibuk pakai aja M-Trade supaya dapat bimbingan ya. BRIS sama aja sih, semuanya juga bakalan NPL-nya berkurang sih. Kalau syariah saya prefer untuk consumer good aja ya. ICBP atau Indofood sama aja sih. Kalau Indofood dia lebih stabil untuk investasi. Take profit kisaran itu sebenarnya udah dikasih tahu perkiraan, cuman kita nggak mau, sekali lagi nggak mau buka kartu sebelum terjadi, sebelum kartu itu diperlukan. Bukan maksudnya saya rahasia atau enggak, justru kita melihat kondisi saat itu apa adanya gitu. Nggak bagus kalau kita udah ngomong beli atau jual di harga berapa sebelum terjadi jualan gitu, nanti nggak bagus. Saya nggak bisa cerita panjang di sini. Sekuritas ada banyak. Yang terpenting justru tradingan Anda sendiri. Investing BRI aja atau Bank Mandiri, BBCA. Ya, teman-teman yang udah dapat profit kemarin, ini boleh dong share testimoninya supaya bisa memotivasi yang baru mau mulai gitu. Bisa WhatsApp kami juga supaya kami lebih semangat bantuin Anda. ACST. Sebentar ya. ACST.
accept Indonesia. Sekarang lagi akumulasi juga, lagi akumulasi. Ini masuk radar kita. Analisis teknikal kita lebih melihat pattern untuk volume dan harga. Indikator mah cuma MA doang dan juga volume ya. Oh iya, bacain pertanyaannya. Oke, siap Pak. Gimana cara dapatin rekamannya? Cara dapetin rekamannya, masuk ke aplikasi Mtrade di sini. Daftar dulu ya, tapi ya. Masuk ke aplikasi Mtrade, nanti lihat di menu webinar. Edukasi online dulu deh. Ntar kita permudah di aplikasinya ya. Edukasi online. Terus oh di sini ada webinar. Ini webinar, pencet nanti masuk ke sini. Oke, sampai hari Selasa aja nih rekamannya tayang. Oh, saham Cepin, saya share screen ya. Ada yang nanya saham. Share screen. Saham Cepin. Oh ya, teman-teman, itu yang masih pemula yang dapat bonus SO5, ini Cepin short term turun ya, agak turun ya. Yang dapat bonus SO5 untuk yang mau daftar IM Trade itu dibatasin sampai besok aja gitu, sampai besok sampai jam 12 malam. Jadi dimanfaatkan aja teman-teman.